Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana Zamil Putra. Biasanya siswa saya sendiri memanggil saya dengan sebutan Pak Robi ya. Saya adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 2 Kalisat, yang mana saya ditugaskan sebagai pemateri MPLS yang pertama terkait pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah limpah rahmatnya kita semua bisa diberi kesehatan hingga saat ini di situasi COVID-19 yang masih banyak sekali mewabah ya, khususnya di daerah Kalisat, yang mana daerah Kalisat saat ini sedang mengalami zona hitam ya. Sehingga sampai saat ini maka dari itu MPLS dinyatakan untuk dilaksanakan secara daring karena memang kita dilarang untuk mengumpulkan massa seperti itu. Hingga siswa dilarang untuk hadir ke sekolah. Maka dari itu untuk materi MPLS kali ini semuanya dipaparkan menggunakan video pembelajaran. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya paparkan terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama yang pasti adalah letak lokasi SMP Negeri 2 Kalisat. Yang kedua adalah tenaga pengajar dan juga karyawan yang ada di SMP Negeri 2 Kalisat. Yang ketiga adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Kalisat. Yang pertama adalah letak lokasi SMP Negeri 2 Kalisat itu terletak di Jalan Patempuran, Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Biasanya kalau di lokasi bundaran Kalisat itu ya, itu kalau dari wilayah dari Ajung ya, kalian dari Ajung itu biasanya belok kanan ya. Kalau dari Gelagawero sendiri itu biasanya belok kiri. Nah, di sana terus itu sekitar ada apa istilahnya ya? Ada perlintasan kereta api itu terus sekitar mungkin 300 meter. Di sana lokasi kanan jalan itu adalah lokasi SMP Negeri 2 Kalisat. Di sana sudah terpampang jelas ada tulisan SMP Negeri 2 Kalisat. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah ke sana, yaitu melakukan pendaftaran ya. Yang kedua adalah terkait dengan jumlah tenaga pengajar dan juga karyawan yang ada di SMP Negeri 2 Kalisat ya. Di SMP Negeri 2 Kalisat itu terdapat 24 guru dan juga beberapa karyawan yang lainnya. Nah, 24 guru ini mengajar sekitar 11 mata pelajaran. Nah, kalau di SD kalian itu biasanya satu kelas itu yang ngajar sekitar 3 guru ya. Yang pertama adalah guru kelas. Ini guru kelas ini biasanya ngajar sembarang ya, ada ngajar matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan juga biasanya kalau di SD itu ada guru kelas, guru PAI ya, pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah guru olahraga. Ini adalah guru yang berbeda di SD biasanya. Nah, kalau di SMP itu biasanya 11 mata pelajaran ini diampu oleh 11 guru yang berbeda. Jadi nanti akan ada guru yang bergantian datang ke kelas kalian. Itu adalah bedanya SD dan juga SMP. 24 guru yang mengajar 11 mata pelajaran ini apa saja? Yang pertama itu ada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA sendiri itu diampu oleh 3 guru yang berbeda ya. 3 guru yang berbeda antara guru kelas 7, kelas 8 dan juga guru kelas 9. Nah, itu beda-beda biasanya gitu. Ada juga guru yang mengampu tiga tingkat sekaligus, itu juga ada. Yang kedua adalah IPS. Yang ketiga adalah matematika, yang keempat itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yang kelima adalah bahasa Inggris, yang keenam adalah informatika, yang mana informatika itu diampu oleh saya sendiri. Nah, saya sendiri tahun ini kurang lebih akan mengajar sekitar 16 kelas ya. Jadi kelas 7, 8, 9 itu untuk mata pelajaran informatika sendiri itu diampu oleh saya sendiri. Yang ketujuh adalah PAI atau pendidikan agama Islam ya. Yang ke-8 adalah PJOK. Nah, terkait dengan PAI, pendidikan agama Islam, jika ada siswa yang non-muslim itu biasanya kita juga punya tenaga pengajar yang non-muslim yang pasti tidak akan diajarkan agama Islam, dan pasti akan diajarkan agama yang dianutnya seperti itu. Yang ke-8 adalah PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga ya, olahragaan ya. Yang ke-9 adalah bahasa Madura atau biasanya dikenal sebagai mulok, muatan lokal ya. Yang 10 adalah seni budaya, yang ke-11 adalah PPKN. Nah, dari 11 mata pelajaran ini akan diampu oleh guru yang berbeda seperti itu.
Yang selanjutnya adalah di SMP Negeri 2 Kalisar itu juga ada beberapa karyawan yang bekerja di dalamnya. Contohnya ada bagian TU atau tata usaha yang diempu oleh 3 karyawan. Biasanya dia melayani urusan siswa berkas di luar, yang intinya yang di luar mengajar seperti itu. Yang selanjutnya adalah bimbingan konseling, itu diampu oleh 1 orang. Nah, bimbingan konseling ini tugasnya yaitu biasanya kebanyakan untuk menangani siswa yang bermasalah. Contohnya untuk pemanggilan orang tua, jika ada siswa yang bermasalah biasanya dibimbing di situ, juga diberi pengarahan bersama dengan orang tuanya. Bimbingan konseling itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi bimbingan konseling itu dibuka untuk curhatan siswa juga. Contohnya jika siswa itu mengalami masalah dalam belajar, masalah dalam berteman di lingkungan kelasnya, itu biasanya bimbingan konseling di sana bertugas untuk memberikan pengarahan kepada siswa agar kegiatan belajar mengajarnya itu bisa nyaman. Jadi dengan catatan bimbingan konseling itu tidak hanya dibebani untuk menangani siswa yang bermasalah saja. Yang selanjutnya adalah karyawan kurikulum, 1 karyawan kurikulum. Yang selanjutnya juga adalah ada 1 orang karyawan keamanan dan ada 3 petugas kebersihan. Itu adalah jumlah tenaga pengajar dan juga karyawan yang ada di SMP Negeri 2 Kalisar. Yang selanjutnya adalah aktivitas pelajaran di SMP 2 Kalisar itu biasanya kalau normalnya itu kurang lebih 1 jam pelajaran itu ada 45 menit. Nah, ini bervariasi. Ada mata pelajaran yang biasanya diampu 2 jam pelajaran, ada juga yang 1 jam pelajaran ya. Biasanya untuk hari Senin itu kalau normalnya ya tidak ada PPKM atau PSBB atau lain-lain, tidak ada wabah Covid ini ya, biasanya kalau Senin sampai Kamis itu jam 7 hingga jam 1 ya, jam 1 siang, jam 7 hingga pukul 13. Hari Jumat jam 7 hingga 10.30 karena ada Jumatan ya, yang pastinya kita harus pulang lebih pagi. Hari Sabtu pukul 7 hingga pukul 12 itu adalah aktivitas kegiatan sekolah sehari-hari jika dalam keadaan normal tidak diterapkannya PPKM. Nah, biasanya kalau diterapkannya PPKM, kalaupun ada tatap muka, biasanya kurang lebih sekitar 1 jam pelajarannya 30 menit saja atau 15 menit. Nah, seperti itu tergantung dari situasi zonanya. Di sana zona merah, zona kuning, bahkan sekarang zona hitam yang jelas tidak boleh menerapkan aktivitas di sekolah seperti itu. Yang selanjutnya fasilitas di SMP Negeri 2 Kalisar itu termasuk lengkap ya, karena untuk tahun ini kita kurang lebih terdapat 16 kelas yang berbeda, yaitu 5 kelas untuk kelas 7, 6 kelas untuk kelas 8, dan 5 kelas untuk kelas 9. Jadi di sini totalnya kita memiliki 16 ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya. Terkait dengan ruangan yang lainnya, kita mulai dari ruangan bagian depan dulu. Di ruangan depan itu terdapat 4 ruangan yang berbeda ya. Di depan mukanya itu ya, itu ada 4 ruangan yang berbeda, yang kita mulai dari sebelah timur terlebih dahulu. Nah, di sebelah timur itu ruangan yang paling panjang itu adalah ruang guru, di mana hampir semua guru itu berkumpul jadi satu di sana. Itu adalah ruang guru ya. Jika kalian ingin menemui guru-guru kalian bisa menemuinya di ruang guru. Yang kedua adalah ruang tengah. Ruang tengah itu biasanya digunakan untuk ruang tamu. Nah, di ruang tamu di sebelah kanan itu adalah ruang kepala sekolah. Selanjutnya di ruang bagian sekat ketiga itu di sana ada ruang TU atau ruang tata usaha. Biasanya anak-anak mengurus jadwal, mengurus istilahnya absensi dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk PIP, pelayanan PIP. Nah, itu biasanya di TU ya. Di samping TU itu adalah ruang wakil kepala sekolah. Kita bergeser di samping sebelah paling barat sendiri, yaitu ruang kurikulum ya. Di situ ada ruang kurikulum. Nah, di SMP Negeri 2 Kalisar itu kita juga memiliki yang namanya laboratorium ya. Laboratorium kita memiliki 3 laboratorium. Yang pertama itu adalah laboratorium IPA, biasanya digunakan untuk aktivitas kegiatan pembelajaran IPA. Di sana fasilitasnya sudah lengkap, ada mikroskop, juga ada pokoknya lengkap sudah, dan lain-lain terkait dengan pembelajaran IPA. Yang kedua dan ketiga itu adalah laboratorium komputer.
Nah, di SMP Negeri 2 Kalisat sendiri memiliki 2 laboratorium komputer. Laboratorium komputer itu dijaga oleh saya sendiri karena saya juga sebagai pengampu mata pelajaran TIK ya. 2 laboratorium komputer. Laboratorium komputer yang pertama diisi sekitar 30 klien komputer, 30 ditambah 3 server. Berarti terdapat sekitar 33 komputer di laboratorium 1. Biasanya laboratorium 1 itu digunakan untuk pembelajaran ya, karena siswa kita kurang lebih ada 32 siswa biasanya. Dan laboratorium komputer yang kedua diisi oleh 20 klien ya, biasanya digunakan sebagai pelengkap, dan totalnya di SMP Negeri 2 Kalisat itu terdapat kurang lebih 50 klien yang berbeda. Nah, 50 klien ini juga biasanya digunakan sebelumnya untuk kegiatan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, saat ini insya Allah akan digunakan sebagai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, yang mana membutuhkan sekitar 45 klien komputer. Jadi kalian tidak perlu memiliki komputer sendiri, tidak perlu membeli komputer, cukup menggunakan laboratorium komputer di SMP Negeri 2 Kalisat. Yang selanjutnya terkait fasilitas SMP Negeri 2 Kalisat, ada tempat olahraga sendiri ya. Tempat olahraga sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di sebelah timur SMP Negeri 2 Kalisat itu ada lapangan ya, ada lapangan. Nah, kita lapangan menggunakan lapangan di daerah Patempuran. Patempuran sendiri memiliki 2 lapangan. Yang biasanya kita gunakan adalah yang di sebelah timur SMP Negeri 2 Kalisat. Itu adalah lapangan sepak bola. Di sana juga digunakan sebagai tempat untuk latihan ekstrakurikuler sepak bola ya. Yang kedua lapangan voli ya. Lapangan voli itu terletak di depan ruang laboratorium komputer, di sampingnya tepatnya ya. Biasanya digunakan untuk voli atau badminton di sana ya. Di sana sudah tersedia tiangnya dan juga netnya. Lapangan yang ketiga itu adalah lapangan basket yang terletak di halaman sekolahnya. Di sana juga ada lapangan basket. Nah, lapangan basket ini sendiri juga digunakan sebagai aktivitas siswa ketika latihan basket, dan juga digunakan untuk upacara ya, digunakan untuk upacara. Yang selanjutnya kita juga memiliki perpustakaan ya. Perpustakaan itu juga ditempati oleh mata pelajaran ya, oleh buku-buku mata pelajaran. Jadi kalau kalian ingin meminjam buku mata pelajaran kalian, atau di atas tingkat kelas 7 meminjam kelas 8, kelas 9, itu diperbolehkan di sana. Dan di sana juga ada beberapa buku bacaan yang lainnya, sehingga jika kalian memiliki hobi membaca ya, kalian itu bisa datang ke perpustakaan SMP Negeri 2 Kalisat. SMP Negeri 2 Kalisat juga dilengkapi dengan ruang terbuka. Biasanya aktivitas siswa kalau dulu prakarya ya, memasaknya digunakan ruangan terbuka. Nah, ruangan terbuka ini anggaplah sebagai ruangan serbaguna ya. Juga di sana ada musola ya. Musola itu terletak di sebelah barat ya. Musola itu digunakan untuk aktivitas siswa sholat zuhur, sholat duha, atau kegiatan-kegiatan lainnya ya. Juga di SMP Negeri 2 Kalisat terdapat koperasi siswa ya. Koperasi siswa itu biasanya dia melayani penjualan seperti atribut siswa, juga menjual berbagai snack dan lain-lain. Di SMP Negeri 2 Kalisat juga terdapat 3 kantin yang berbeda. Jadi tidak khawatir jika kalian lapar atau dan lain-lainnya, kalian juga bisa menggunakan fasilitas kantin untuk istirahat dan juga untuk makan di sana. Juga di SMP 2 Kalisat disediakan UKS ya. UKS itu biasanya jika siswa ada yang sakit, biasanya langsung dibawa ke UKS untuk kesehatan ya. Yang terakhir adalah yang tidak lupa pula, yaitu adalah kamar mandi ya. Yang jelas kamar mandi di situ adalah hal yang sangat penting untuk fasilitas sekolah ya. Di SMP Negeri 2 Kalisat kurang lebih terdapat 9 kamar mandi ya. 1 digunakan untuk guru dan 8 yang lainnya digunakan untuk siswa. Kamar mandi itu dibagi menjadi 2 tempat, yaitu 2 di sebelah barat dan juga 6 di sebelah timur, agar supaya siswa jika ingin buang air kecil atau buang air besar itu tidak jauh-jauh seperti itu. Baik, itu saja terkait dengan fasilitas, karyawan, dan juga apa-apa saja yang ada di SMP Negeri 2 Kalisat. Untuk selengkapnya mungkin nanti akan dilanjutkan di materi yang berbeda ya. Di sana juga ada secara lengkap dikenalkan berbagai guru dan juga ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekali lagi jika ada salah kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.